jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite maupun online. Apa kabar? Semuanya baik, haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Bulan ini tema kita murah hati atau generosity. Tuhan Yesus sudah memberi contoh bagaimana kita harus bermurah hati terhadap sesama kita. Apakah Anda bermurah hati? Siap, haleluya. Puji Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Luar biasa pastinya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengikuti ibadah doa lawatan pada hari Kamis jam 7. Ibadah pada tanggal 6 April dilayani oleh Pendeta Esther Sulaiman dari Surabaya. Pada tanggal 7 April, hari Jumat, ibadah akan dilakukan 2 kali ibadah. Session yang pertama pada jam setengah 7 pagi yang akan dilayani oleh Bapak Gembala. Dan ibadah session yang kedua pada jam 9 pagi akan dilayani oleh Ibu Gembala. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Persiapkan kita masing-masing untuk mendapatkan perjamuan kudus. Kami tunggu kehadirannya dan Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengikuti ibadah Paskah tanggal 9 April. Ibadah raya pertama pukul 6.30 dilayani oleh Pendeta Esther Sri, dan ibadah raya kedua pukul 9 dilayani oleh Pendeta Aryadi Santoso. Shalom teman-teman. Jangan lupa mengikuti gereja anak setiap hari Minggu jam setengah 10 di gereja. Dan jangan lupa mengikuti sekolah doa setiap hari Kamis jam 6 sore di gereja. God bless you. Shalom teman-teman, buat kalian yang merasa anak muda seperti kita, aku undang kalian untuk mengikuti Komsel Youth pada setiap hari Jumat jam 7 di gereja. Dan aku juga mengajak kalian untuk mengikuti ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. See you! Khusus untuk kaum wanita, saya mengundang Anda untuk ibadah kaum wanita pada tanggal 11 April hari Selasa jam 10 pagi di gereja. Dan kali ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Vera Daniel. Oleh sebab itu, kami tunggu kehadiran Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami mengundang Bapak-Bapak GAB Manaim untuk mengikuti ibadah MMC setiap hari Jumat minggu ketiga jam 7 malam. Tuhan memberkati. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Shalom buat adik-adik dan teman-teman yang mau belajar baik drum juga keyboard, bisa langsung hadir setiap hari Minggu selesai pada siang jam 11 sampai jam 12 siang. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih untuk taburan Bapak Ibu, diakonia, dan juga persepuluhan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur, dapat mentransferkan melalui rekening BCA yang tertera. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya juga menyapa saudara yang ada di rumah. Shalom, apa kabar? Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari pagi hari ini kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu, buat rahmatmu, kebaikanmu yang kami rasakan di dalam hidup kami. Anugerahmu yang sungguh besar Tuhan, berlimpah-limpah. Bahkan Engkau Allah yang sudah rela mati bagi kami. Pagi hari ini kami tersungkur. Kami merendahkan diri. Kami mau memuji, menyembah-Mu. Engkau Raja kami, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Kau layak terima penyembahan umat-Mu. Siang hari ini Tuhan, Engkau beracara Roh Kudus dari awal hingga pada akhir ibadah. Engkau menjadi pusat penyembahan kami. Kami fokus hanya kepadamu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita naikkan pujian ini, katakan selain Engkau tiada yang lain di dalam kehidupan kami. Sekali lagi, selain
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur buat hari baru yang Kau beri. Kami bersyukur buat bulan baru yang Kau beri. Hari ini kami masih ada. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Naikkan penyembahan-Mu di hadapannya. Hanya Dia saja yang layak terima pujian umat-Nya. Hanya Dia saja yang layak dimuliakan. Pagi hari ini Engkau kami tinggikan ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, praise the Lord. Oh, the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name, oh praise the hallelujah of the Lord our God. Hallelujah. Bersuka-suka di hadapan-Mu. Biar pagi hari ini semua yang bernafas memuji Engkau, sebab Engkau Raja kami. Mari yang siap untuk memuji Tuhan kita sama-sama katakan amin. Saudara bersukacita pagi hari ini, amin. Saya melihat wajah-wajah yang sudah ditebus. Mari bersorak bagi Allah yang sudah menebus saudara dan saya pagi hari ini. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas
bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Dia yang kasih setianya tidak berkesudahan. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, selamat baik, Sekali lagi, tiada berkesudahan. tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, oh, 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 selamat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Selamat baik, Ye, ye, ye. untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Ye, ye, ye. Lamanya Tuhan Yesus baik, Dari selama-lama sampai untuk Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Amin. Dan selama-lamanya Engkau baik. Kini Yes. saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Tuhan, melalui persembahan kami, baik itu persembahan perpuluhan maupun persembahan ucapan syukur kami Tuhan. Tuhan ajarkan kami untuk dengan rela hati memberikan yang terbaik bagimu. Biarkanlah itu semua untuk memperlebar kerajaan-Mu, khususnya di gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Engkau Allah kekuatanku, Engkau Allah kemuliaan kami, Engkau segalanya bagi kami ya Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan lena ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Sekali lagi, Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan.
Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Amin. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau pulihku, Engkaulah segalanya. Yesus, Engkau domba Allah. Mari kembali kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mulia namamu. Beri sorak-sorai untuk Allah yang mulia. Tiada yang mulia seperti Engkau, Yesus. Tiada yang mulia seperti Engkau. Tuhan, pagi ini kami mau duduk diam mendengarkan isi hati-Mu. Mendengarkan empati-Mu untuk setiap kami. Tuhan, terima kasih kami punya Allah yang murah hati. Kami punya Allah yang tidak membangkit-bangkitkan. Tuhan, terima kasih. Mari Roh Kudus, Engkau jamah setiap kami, mengubahkan hati setiap kami, memberikan iman yang bertumbuh dalam setiap kami. Silakan berkarya di tempat ini Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom, silakan duduk saudara-saudara. Enggak terasa ya, kita sudah masuk bulan yang keempat ya. Waktu itu rasanya cepat sekali berlalu. Tetapi kita punya Yesus. Kita tahu jika tahun ini rasanya cepat, kesusahan pasti cepat berlalu. Amin. Tema kita selama bulan April ini adalah kemurahan hati, generosity. Mazmur 112 ayat 9. Kita baca bersama-sama. Mazmur 112 ayat 9. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Luar biasa ya. Tuhan kita ini luar biasa. Nanti hari Jumat kita memperingati Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Ini sesuatu yang luar biasa.
Ini sesuatu yang kita perlu camkan dan kita perlu mempersiapkan hati ya di dalam bulan ini. Apakah engkau punya kemurahan yang seperti Tuhan punya? Apa artinya kemurahan itu ya? Kalau saya buka ensiklopedia Alkitab, sikap Allah terhadap manusia penuh kasih sayang. Yang antara lain berarti Allah, dia suka berbuat baik dan memberikan yang baik kepada manusia. Jadi kalau saudara sakit hari ini, jangan katakan Tuhan memberikan aku sakit. Tidak saudara, Tuhan tidak pernah memberikan kita sakit. Tuhan selalu berbuat yang baik. Ada amin? Sifat ini disebut kemurahannya. Kalau saudara mau baca Mazmur 23 ayat 6. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bukankah ini suatu perkataan iman kalau kita nyanyi Tuhan adalah gembalaku. Kalau kita mau digembalakan oleh Tuhan Yesus, maka kebajikan dan kemurahan belaka itu akan mengikuti saudara dan saya. Amin. Seumur hidup kita, saudara. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau engkau harus tinggal dalam rumah Tuhan, kalau engkau harus mengakhiri hidupmu di bumi ini, jika tempat kemah kediamanmu dibongkar di bumi ini, engkau akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, artinya kekal. Dari kekal sampai kekal. Kekal saudara-saudara. Manusia itu patut bermurah hati ya. Dan Allah akan mengganjarnya dengan kemurahan yang sama. Jadi kalau engkau murah hati, maka Tuhan itu akan mengganjar atau apa itu, membalas kebaikanmu itu dengan kemurahan hatinya Tuhan, luar biasa. Matius 5 ayat 7. Banyak ayat dicatat aja, atau kalau saudara mengambil shofar, baik yang ada di WA maupun yang lembaran, saudara akan dapatkan hal ini ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jangan pelit. Tidak ada di Alkitab itu orang yang pelit, nanti dia akan dapat kemurahan, itu tidak ada ya. Kata ini, murah hati itu padanan dari haplotes. Suka memberi dan tidak pelit, saudara. Suka memberi dan tidak pelit. Siapa di sini pelit? Masih pelit? Angkat tangan ke bawah ya. Enggak usah kelihatan kalau pelit, sekredit, medit. Kita baca 2 Korintus 8 ayat 2. Haplotes, 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jangan dibilang orang kaya itu pasti gampang menabur ya. Oh enggak loh. Ternyata orang miskin itu lebih murah hati, saudara. Ya, karena apa? Dia ngerasakan orang yang enggak punya apa-apa itu ya. Jadi dia gampang kalau satu piring gitu, ada orang punya makanan satu piring aja, ada orang datang gitu. Mereka akan berbagi, saudara ya. Berbagi berdua ya, enggak tahu. Empal separuh atau bagaimana. Tapi mereka dengan murah hati ya, seperti itu. Nah ini sudah tertulis di dalam Alkitab ya saudara-saudara. Suka memberi dan tidak pelit. Siapa di sini mau suka memberi dan tidak pelit? Lambaikan tanganmu. Nek sing aras-arasan mungkin isi onok ro pelite ya. Jadi nanti perlu ditengking. Sedangkan kata kemurahan dalam bahasa aslinya ya, Galatia 5 ayat 22. Itu bisa diartikan sebagai kemurahan, kebaikan, penuh belas kasihan, ketulusan. Ya. Kemurahan ini berkaitan dengan praktek kehidupan moral perilaku manusia sehari-hari ya. Ternyata ini ada hubungannya loh ya. Kemurahan itu ternyata apa?
buah daripada Roh Kudus, saudara ya. Itu tidak saja memiliki makna memberi ya, mungkin memberi uang, memberi makanan, memberi tempat tinggal dan sebagainya, tetapi bersedia, ini ya, ingat baik-baik, bersedia ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Saya ulangi ya, bersedia ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Mungkin engkau lagi susah karena habis kematian orang tua. Ada enggak rekan yang mau merasakan gimana ya orang kehilangan orang tua itu ya opo? Ya, ikut empati, ikut merasakan kesusahan atau kesedihan yang mereka alami dengan tindakan yang nyata. Nah ini tindakan yang nyata kalau ada orang sedih, ada orang susah, itu reaksimu gimana sih coba? Kapok syukur. Soalnya kamu memang jahat. Jadi sekarang kamu menderita kan, kapok syukur. Seperti itu? Ataukah membantu menyelesaikan pergumulannya? Apa sih kamu ini? Perlu tak bantu sing ya apa? Oh ya aku gini-gini. Ya wis, ayo kita sama-sama menghadapi. Seandainya kata mungkin enggak punya uang, sama-sama enggak punya uang, enggak bisa membantu menyelesaikan hutang piutang. Ayo kita berdoa bersama-sama. Setiap jam sekian kita angkat doa bersama-sama. Adakah yang demikian? Kok meneng kabeh? Rasakno dhewe wong kamu sing berbuat kok. Ya kamu rasakno dhewe ya. Orang yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus akan berkata demikian. Itu kan urusanmu, ya urusan dhewe. Itu bukan urusanku. Tetapi ketika orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan, ayo kita berdoa. Saya akan mendukung kamu dalam doa. Setiap jam sekian, ayo kita berdoa bersama-sama. Walaupun itu tempatnya jauh, saudara-saudara. Ada empati. Ada mau ikut merasakan kesusahan atau kesedihan yang mereka alami itu. Membantu menyelesaikan pergumulan atau persoalan yang mereka hadapi dan butuhkan. Nah, setiap orang bisa punya empati seperti ini ya. Mungkin tadi Pak Gem menceritakan tentang sebuah toko yang murah hati ya. Gampang lah itu ya. Gampang dicontoh. Kalau engkau punya toko, kalau engkau jaga kantin Tirsa ya, belum ada yang beli, itu yang manusia bertopeng itu ya, sudah kenterungan saudara. Ya? Saudara ngomong apa? Baru buka Pak, lewati aja. Ya kan? Belum ada pembeli, lewati aja. Atau saudara sudah sediakan uang, ya entah itu koin, entah itu uang kertas, yang saudara berikan. Saudara, kita harus memiliki kemurahan. Seringkali di Tirsa itu datang orang bawa produk ya, pemasaran. Entah itu minuman kek, entah itu kecap kek, entah itu bahan makanan yang lain kek. Tapi saya percaya orang ini perlu omset ya, supaya dia tidak dipecat. Kadang-kadang dia ngomong, aduh toh aku ini sudah jalan dari sana sampai sini. Lah ono sing tuku apa ora? Ndak ada yang beli. Dia dari mana? Dari Malang, saudara-saudara. Saya tahu kalau saya beli toh, ya saya ndak mungkin order lagi ya toh. Karena kerepotan ya. Tapi saya tahu dia sudah macak, sudah berdandan, sudah pakai baju keren. Nah, saya mencoba jadi sultan. Kalau perempuan sultana ya. Walaupun kantinnya enggak ada pemasukan masihan, saya beli saudara. Bukan 10.000, 20.000 ya, ratusan ribu. Enggak apa-apa. Dia senang gitu saudara-saudara. Saya senang ketika dia senang ya. Amin. Ada banyak orang itu senang nek wong susah. Bertobat. Halo? Kapok syukur. Apalagi kalau orang itu bekas menyakiti hatimu ya. Seneng sorak-sore, muga-muga kejegur gitu saudara. Ya apa? Tuhan kita itu loh, kalau Tuhan kita seperti itu, kita rasanya tidak ada hidup hari ini.
Amin. Seberapa banyak kita ini berlaku bencekno. Amin. Lu kok diaminkan? Tidak ada amin ya, kita semua baik ya, amin. Kita semua murah hati ya. Jadi kita membantu orang lain ya. Tadi sudah diskusi di bawah itu, ada yang protes saudara-saudara ya. Lah kalau orang jualan mbok tukoni kabeh, besok dateng kabeh tuh orang jualan, kamu beliin semua, duit dari mana gitu. Loh, Tuhan juga enggak seperti itu saudara ya. Tuhan juga tahu keadaan kita ya, kita mampu beli apa enggak. Buktinya meskipun kita berbaik hati gitu, salesman ya enggak datang kabeh saudara-saudara ya. Paling ya 1 bulan sekali, 3 bulan sekali gitu ya. Tuhan tahulah keadaan kita ya. Jadi hati-hati. Barangkali hari ini Tuhan sedang ngetes kamu. Kamu ini murah hati apa ora? Halo? Nanti pulang ada yang neraktir gitu loh. Amin. Saling mentraktir. Amin. Saya sama Bu Fikan itu ya lucu ya. Aku durung bayar itu loh apa? Coipan. Ya toh? Tapi dia sudah beli karedok. Nah, pikir-pikir ini barter ya suwe-suwe ya. Kalau Bu Heti lain lagi, aku punya anggrek Papua, langka. Bas itu suaminya. Bawa dari Papua. Anggrekku itu wapi saudara ya. Ada 10 kuntum gini ya. Terus dia ngejak barter. Terus aku mikir, ya boleh, wis gatek mikir ya, saya itu gatek mikir, boleh. Terus tak pikir-pikir, ya apa caranya anggrek dia belum berbunga, anggrekku berbunga sak gini, mau dijoli saudara-saudara. Penipuan jari ini deh. Itu ya apa saudara, tapi aku sudah kadang ngomong boleh. Cuma aku mikir, anggrekku ini tumbuh di pohon. Lek tak bedol, mati pasti ya toh. Jadi aku pikir-pikir ya apa, tapi sudah kadung ngomong, gampang, jalan keluarnya gampang. Nanti aku ambil yang di pot aja ya, kan bisa ditukar tambah kalau pot itu ya saudara-saudara. Nah seperti itulah, yang penting sudah oke dulu, tapi nanti gimana pelaksanaannya kita pasti bisa lah, Tuhan pasti kasih jalan keluar ya. Kadang-kadang kita mungkin getun, wis gak bisa Bu Heti, sak pohone aja jopon, kan enggak mungkin saudara ya. Jadi itu supaya apa, kita itu kalau sudah punya Roh Kudus, kadang-kadang kita ini otomatis ya, enggak berpikir panjang. Tapi saya percaya, yakin dan percaya Tuhan pasti memberikan jalan keluarnya, amin. Karena kita punya ketulusan hati, amin, tulus, itu penting. Setiap orang murah hati harus diikuti dengan ketulusan. Jangan diikuti dengan motivasi. Tak baik ya, karena aku naksir anake mau tak jadikno mantuku. Nah itu motivasi enggak? Modus itu saudara-saudara. Padahal itu loh anake loh, gurung tentu seneng saudara-saudara ya. Jadi jangan dengan modus. Jadi kita ini membantu menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi dan butuhkan dengan tulus hati. Jadi mengapa ya? Kita harus memiliki buah roh kemurahan ini ya. Buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kemurahan, apalagi kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri saudara-saudara. Tapi kita garis bawahi di sini kemurahan ya. Kemurahan hati itu ada karena apa? Kita itu mikir gitu loh ya. Kita ini sudah diselamatkan. Jiwa kita ini sudah diselamatkan. Sehingga kita ini berubah ya. Mau membagi berkat, segala berkat ya. Yang telah kita terima dengan sehingga orang lain pun merasakan berkat Tuhan tersebut. Ini kok rodok bulet ya. Kita ini sudah terima berkat kan. Tapi kita mau orang lain di sekitar kita juga merasakan berkat yang kita terima itu. Jangan berkatku dipek dewe ya. Dipek dewe. Saudara tahu ikan koki, bukan koi ya. Ikan koki. Saya ini dikasih Pak Aryadi ikan koki. Ikan mas itu loh namanya ikan koki. Ikan mas itu suka makan, benar ya Pak ya? Dikeimangan sapi roe itu dimplok saudara-saudara. Pak Gem itu suka ngasih makan ya.
Saya sudah ngomong, iki ojo dikasih makan akeh-akeh ya. Ikan ini ojo dikasih makan ya. Dia sudah makan lumut, sudah makan apa saja yang ada di kolam itu, karena di kolam semen ya, di kolam kayak apa ya, bukan keramik lah. Di bak yang kira-kira 1,20 meter diameternya itu, yang dari semen itu loh saudara. Itu ditumbuhi lumut ya. Itu senang saya lihat dia makan lumut-lumut itu ya. Terus kayak mangan maneh, dikasih tiap pagi, siang, sore. Ojo dikasih. Nah, aku lihat perutnya belendang, tahu? Perutnya itu sudah gemoy-gemoy sak gini ya. Akhirnya saudara-saudara ya, dia laporan. Karena saya sibuk bikin kue, jadi tidak sempat ngerawat si binatang-binatang ini. Pak Gembeli rapat, mati sitok mah. Sing mana? Aku itu punya kesayangan ya. Tiap orang pasti punya kesayangan lah ya. Yang kayak sapi. Ya, saya bilang itu kalau ngomong itu sapi. Saya kasih nama Momo ya. Itu bentuknya lucu, kotak gitu ya, enggak berbentuk sebetulnya. Tapi warnanya putih, hitam kayak sapi, belentong-belentong. Nah itu saya sayang sama dia. Kalau yang lain kan biasa ya, merah gitu, merah putih gitu. Umum begitu, ini enggak umum. Siapa sing mati ya? Saya pikir ojo sampai sapi sing mati ya toh. Saya kalau ngomong sapi itu orang-orang bingung, pikirnya sapi tenanan gitu loh ya. Jadi singkat cerita yang putih kecil belendang kebelendangan mati saudara-saudara. Itu loh ya, kebanyakan makan. Karena apa? Dia enggak cukup. Kalau kasih makan sedikit-sedikit aja. Kalau dikasih satu taburan gini, belendang, mati saudara-saudara. Ingat laut mati saudara-saudara. Dia hanya menampung sehingga penuh dengan limbah kimia. Apa saja kotoran di situ. Aku herannya ya orang-orang itu seneng loh cemplung di laut mati itu ya. Garamnya sangat tinggi, ya memang dia bisa ngapung ya. Tapi aku mikir ini kotor ya. Ini kotor, ada yang itu loh, diolet-olet sini loh, itu limbah kimia ya. Ada tulisan, saudara enggak baca tulisan. Yang hipertensi dilarang jegur. Tapi orang-orang itu jegur kabeh ya, enggak tahu saya keluarin, marah-marah apa enggak itu mereka. Saya lihat, oh aku enggak mau wis cari pekoro, saya pikir gitu ya. Karena apa? Dia enggak ada saluran keluarnya. Jadi semua kotoran ditampung, semua mineral ditampung sampai akhirnya ireng koyo areng. Nah, tapi kalau danau Galilea, danaunya kecil, enggak besar-besar. Tapi mengalir, ya, mengalir jadi sungai-sungai, saudara-saudara. Dan ikan berkeriapan hidup di dalamnya. Nah, kalau saudara nanti tahun depan ya, ke Israel sama-sama ya. Amin ya, mbok bayari apa gak ruwis. Pokoknya niat ya toh. Nanti saudara akan disajikan ikan hasilnya ya. Pak Yusak ini bolak-balik ke sana ya, nanti diangkat aja jadi tour leader ya toh. Itu iwak Petrus namanya. Ya. Tiba-tiba kok mujair saudara. Ya. Digoreng gitu, enggak ada nasi ya. Harap sangu rice cooker dewe-dewe. Sebab di sana makannya mbek kentang goreng atau kentang pure ya. Sambel ndak ono. Sambelnya itu sing kamu pasti enggak seneng sambel itu sebab sambelnya orang-orang Mahanaim ini luar biasa. Ono sing dicampur tongkol, dicampur teri, dicampur macam-macam sehingga nikmat itu gak oleh digowo. Halo? Ngerti ya? Itu ndak kosher. Nek ketemon dimarahi. Bahkan meja ini dijabut loh anune. Apa namanya? Taplai saudara, sampai ngono. Jadi semua temanku itu sengit-sengitan, ditaruh tas, dicuil, ditaruh gitu loh. Ya ampun, mangan terasek soalnya. Seperti itu. Enggak enak ya, maksudnya lidah kita ini ya, Indonesia Raya, Gemari, Palo, Jinawi, ikan daripada ikan wader sampai ikan hiu ada mbok makan kan?
Iya kan? Iya. Coba nanti itu KPK ke Balikambang sana. Ada, mau iwak pari, mau iwak hiu, panggangan. Ada saudara-saudara. Luar biasa. Jadi itu ya wis iwak gitu ya wis dinikmati. Jadi saudara-saudara kembali lagi. Kalau kita membagi berkat, hasil yang kita akan hasilkan itu bisa dinikmati orang banyak. Amin saudara. Tetapi kalau saudara cuma nimbun buat dirimu sendiri, sopo sing akan nikmati? Tahu-tahu mati gerobak, gelebak. Terus itu untuk siapa? Kemarin saya berbincang sama siapa ya, lupa ya. Bicara soal di Jepang. Di Jepang itu banyak orang kan enggak punya anak ya. Sekarang di Perancis itu orang enggak mau punya anak ya. Di Jerman juga loh. Lah iki nanti wong loro iki nek mati meninggal ya toh. Terus rumahnya dikekno sapa? Nah, sekarang ini orang pemerintah Jepang bingung. Ini banyak aset-aset sing gak ada orangnya ya. Pewarisnya siapa ndak tahu. Nah, ini mana yang ndak punya rumah cepetan nang kono. Hah? Mumpung rumah-rumah teng gletak saudara-saudara. Lah ini apa? Pemerintah ya masuk ini apa yang ndak ngerti saudara-saudara. Maka dari itu, nah selagi masih hidup, ditoto yang baik, kalau memang enggak punya anak, ya wis kasih no gereja. Di ke daftar no ke pergi kantor notaris, iya kan? Menerima sumbangan rumah gitu loh ke, yang tidak bertuan. Jadi kan bagian sosial, bagian diakonia ya. Sebab kalau enggak, didadekno apa? Gak ada gunai, ya. Di Pondok Mutiara ini banyak loh. Rumah roboh gak ada penghuni nih. Ya, diem no api itu bisa jadi roboh saudara-saudara. Karena gak ada yang ngurusi. Jadi ini perlu kita apa ya? Berbicara mengenai kemurahan itu bukan kok sembarangan gitu enggak. Tante saya, adik mami saya ketika masih sehat dia sudah pergi notaris. Rumahnya sudah dikasih gereja. Ya. Ketika dia meninggal, sebelum meninggal sempat saya tanyai, teh rumahmu mau dijual apa dikasih no gereja? Wis tak kasih no gereja. Loh, keren amat saya cari suratnya. Iya ya. Ketika tahun-tahun dia masih sehat, masih berjaya, dia sudah bikin testamen. Jangan sampai nanti kita mati, buat apa ini? Enggak ada yang ngurus. Akhirnya jadi rumah reruntuhan. Ya ini nanti dapat hikmat aja dari khotbah hari ini ya. Jadi supaya orang lain pun merasakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Mereka juga merasakan, oh ini orang diberkati ya, aku juga ikut diberkati. Amin saudara-saudara. Bila seseorang belum mendapatkan zaman dari Roh Kudus, kemungkinan besar ia hidup dalam egoisme. Pastilah, itu enggak hidup dalam Roh Kudus. Tak cerita no itu famili saya saja, nanti nek famili orang lain kamu tersinggung. Adiknya mami saya ngomong gini sama saya, kamu bikin gereja ya Vi? Ya, nanti nek aku menang lotre, aku nyumbang gerejamu dalam hatiku. Masa mau Tuhan pakai duit lotre? Wong Tuhan itu lo sugih, iso bangun-bangun dewe. Gak perlu duitmu, tapi karena saya menghormati ya, namanya orang lebih tua, gitu aja. Cuma aku batin, alah gak kira, ya toh. Sungguhan saudara, beliau sudah meninggal sekarang, ya, dan meninggalkan satu rumah yang jadi pertengkaran, antara istri, saudara-saudaranya karena tidak jelas ya toh. Apa namanya warisannya itu dibagikan kemana itu loh enggak jelas. Aku bilang, wis aku gak melok-melok. Adik saya melok-melok saudara. Melok komen. Ini namanya pengangguran. Ya, karena anaknya di Jerman dia nganggur sama suaminya sik kerja, dia ya sik punya kerjaan. Tapi nganggur ngurusi ya toh. Oh nanti gini aku wis ngira. Oh kuwi cari perkara, sungguhan saudara. Wih, gegeran dek sama tante-tanteku. Mangkane ta, aku lak wis bilang, meneng wae. Orang itu suruh meneng angel ya saudara ya.
komen. Wih, ditangkap iblis, diuncalno. Perang saudara, perang terus tak blokir loh. Sopo sing nyuruh kamu kayak ngono itu loh ya toh. Kan jadi enggak baik hubungannya. Enggak ada kasih gitu ya. Dalam artian kasih uang, ya toh. Karena apa, warisannya sudah, waduh wis enggak ngerti lah mau diapakan. Wis ruame pokok gegeran. Aduh, ini loh ya saudara-saudara. Memang kita orang Kristen, ngaku Kristen. Tapi kadang-kadang Roh Kudus itu disuruh menang. Roh Kudus tidak dikasih kesempatan untuk ngomong. Roh Kudus tidak dikasih kesempatan untuk bilang. Diblokir Roh Kudus. Hati-hati saudara, ojo blokir Roh Kudus saudara-saudara ya. Tidak peduli orang lain. Tetapi ketika Roh Kudus berkarya dalam hatinya, maka dengan mudah hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Jadi kita ini hidup harus melihat Yesus. Yesus ini diapakno ae gitu loh. Hari-hari ini mulai ujian, pencobaan bagi Tuhan Yesus. Dia sudah mulai kasih wejangan kepada murid-muridnya. Nanti nek aku wis ndak ono ya, begini. Nanti aku kirimkan roh penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Kamu jangan takut ya, kalau ngampun nanti ditahan, dimasukin dalam penjara, di pengadilan, Roh Kudus akan menonton kamu berbicara. Keren sekali ya. Tapi murid-muridnya lo gak ngerti. Murid-muridnya gak ngerti ketika ia harus naik ke kayu salib malam sebelumnya ngomong, ayo berjaga-jaga ambek aku. 1 jam wae, gak bisa, tidur semua saudara-saudara. Jadi gak ngerti. Karena apa? Belum dapat jamahan dari Roh Kudus. Amin. Kadang udah sudah basah roh, dia sudah ke gereja, taat setiap hari, tapi kok begini masihan. Yaitu Roh Kudus tidak dirungokno omongane. Roh Kudus tidak didengarkan nasihatnya. Bukan berarti dia tanpa Roh Kudus, tidak. Tetap ada Roh Kudus, tapi Roh Kudus lagi dibungkam. Suatu hari ada peristiwa sama Pak Gembala. Saya lapor, saya ini ya getun, lapo aku lapor. Ya. Seringkali istri-istri itu gak sadar ya. Karena sumpek melok mangkel akhirnya lapor. Tapi sebetulnya aku tidak perlu lapor ya. Sampai sekarang pun saya tidak ngerti apa itu posisinya, ceritanya apa. Banyak orang suka lapor ya. Tapi enggak pernah mengerti laporan ini nanti membawa kamu ke penjara atau orang lain yang dipenjara. Ya, dalam tanda kutip. Maka hati-hati kalau lapor. Makanya di TV ada lapor Pak ya. Itu hati-hati loh. Jangan main lapor. Saudara juga harus lihat sopo sing mbok lapori ini. Ya. Lah kok saya ya melok-melok lapor saudara-saudara. Jadi lapor 1, lapor A, lapor B, lapor C, itu iso lapor itu lapor. Nah kok saya ini ya keliru lapor, aku lapor ya. Marah besar. Pak Gem itu marah besar. Aduh, saya diem aja. Sebab nek aku ngomong, wis ora usah marah ini. Wah, aku tambah nangis dimarahi ya toh. Wis diem ae lebih baik. Kalau enggak ngerti jawaban, lebih diem ae wis lebih baik. Kalau enggak ngerti menenangkan orang, wis menengo ae lebih baik. Akhirnya saya diem, Tuhan, aku ini gak melok-melok lo ya. Tapi ya lapor, aku ini lapor. Sampai dadine koyok ngene. Akhirnya saya wis meneng ae tapi hatiku gelisah tapi aku diem ae. Roh Kudus tolong jamah. Orang-orang mulai berisik. Tak pikir-pikir, mbok ya nunggulah Roh Kudus ngomong sama bojoku. Pasti bojoku ku denger kok, dia ndak seperti itu. Tapi ya tak biarno aku menganggap ndak ada gitu aja sudah. Tiba-tiba sungguhanan. Orang yang dilaporin itu nunggu di depan rumah saya ya. Saya sudah tahu dia nunggu di depan rumah saya, tapi saya ndak lapor Pak. Karena saya ndak seneng nonton TV.
Jadi enggak tahu cerita lapor, Pak, aku ya menengae ora tak laporno ben Roh Kudus dewe sing beracara sama dia. Seberapa banyak kita mau membiarkan Tuhan beracara dengan seseorang. Walaupun kita ini mengasihi atau kita mau jadi Tuhan, membela orang tersebut, garai runyam saudara. Akhirnya sungguhan aku diem aja, aku ya mandi, aku ya tak enak-enak no awakku, wong awakku loro kabeh. Bener enggak? Kalau suami lagi mode on, kita harus pasang mode off. Bener enggak? Itu pun kita bisa loro kabeh loh ya. Dalam mode off itu loro kabeh, sakit semua. Tapi aku tahan aja. Untungnya wis tahan bantingan ya. Soalnya wis biasa banting roti kan. Jadi ngerti, oh gitu ya. Akhirnya singkat cerita aku diem aja, dia lapor. Orangnya datang mah, minta maaf. Aku cuma senyum aja. Puji Tuhan. Akhirnya tak lihat aja. Tak pikir, mau apa lu gitu ya, tak pikir gitu ya. Ternyata enggak, cerita ini, cerita itu, cerita ngalor ngidul. Oh ini tanda-tanda baik ya. Tanda-tanda zaman baik gitu ya. Akhirnya ketika saya duduk, mereka bicara dan meminta maaf dan bla 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 bla, singkat cerita beres saudara-saudara. Jadi murah hati itu memang satu karakter yang kita bisa lihat dari Yesus Kristus. Meskipun Yesus dihianati sama Petrus yang ngomong, "Oh, aku melok mati sama kamu. Aku melok masuk penjara sama kamu." Tiba-tiba tidak ada buktinya. Dia enggak marah-marah loh. Dia enggak ngamuk loh. Kemarin kan kamu ngomong gini sih, sekarang enggak kamu ngomong gitu. Enggak. Tapi dia cuma ngomong, apakah engkau mengasihi aku? Luar biasa. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Karena apa? Yesus itu kasih. Allah itu adalah kasih. Dia tidak bisa berbuat jahat. Dia tidak bisa berbuat tidak baik. Karena dari asalnya Allah itu kasih. Kalau manusia itu seharusnya diciptakan seperti gambar Allah. Penuh kasih. Tetapi karena jatuh di dalam dosa, maka natur dosa itu ada dalam dirinya. Maka itu kalau orang bicara, orang Kristen, kono kasih. Karena yang keluar saat itu natur dosa. Kenapa? Pendeta tapi bisa jatuh dosa. Karena natur dosanya hidup kembali. Jadi kalau kita sadar bahwa kita ini punya natur dosa, maka kita akan hidup dengan segala kehati-hatian. Ada amin? Jangan dihidupi yang dosa ini. Kehidupan orang percaya harus meneladani kehidupan Yesus Kristus. Saudara mungkin ngomong, Kak Isa, ikulah Tuhan, aku lu manungso. Oh saudara siapa ngomong gitu? Ayo ayat terakhir 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 5. 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 5. Kehidupan orang percaya harus meneladani kehidupan Yesus. Ya. Ayo kita baca bersama-sama yang keras ya. 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Oh, luar biasa. Saudara jangan katakan, oh aku gak iso koyok Yesus. Ya diusahakan, belajar dari hari ke hari. Karena apa? Kita sudah dikatakan. Perintahnya itu loh gak berat. Karena apa? Semua yang lahir dari Allah kita dilahirkan baru. Kita harus lahir baru.
Dari air dan roh. Kita dibaptis dengan air. Kita lahir baru dengan Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Kita harus lahir baru. Tapi kalau pancet jadi manusia lama, ya kita nggak akan mengalahkan dunia. Jika kita lahir baru, maka kita akan mengalahkan dunia. Karena apa? Kita percaya Yesus adalah anak Allah. Dan semua yang lahir dari Allah telah mengalahkan dunia. Saudara pasti bisa. Katakan aku bisa. Aku bisa murah hati. Aku bisa empati. Aku bisa berbagi. Tapi tidak boleh berbagi suami. Iya kan? Ada filmnya rasanya ya. Nggak boleh. Ya. Only one. Jadi hasilkanlah buah roh, yaitu kemurahan dalam hidup yang dikuasai oleh Kristus. Jadi kalau kita memiliki hati seperti Kristus, kita akan tetap bisa bermurah hati. Sekalipun orang itu sudah mengecewakan kita. Sekalipun dia sudah menyakiti hati kita. Sekalipun dia sudah mengkhianati kita. Banyak suami dan istri ngomongnya gini, semua aku bisa ngampuni. Ini istri yang ngomong. Semua seluruh dunia ini aku bisa ngampuni nek mereka salah. Mertuaku, orang tuaku bisa. Kecuali satu. Suamiku. Wah iki ya salah toh. Ketokane bener. Tapi ternyata ono kecuali koma. Jadi harus tanpa koma. Amin. Tanpa koma. Meskipun dia itu menusuk kamu dari belakang, tapi engkau tetap ngampuni. Amin. Engkau tetap mendoakan dia. Amin. Mari, di hadapan kita ada tubuh dan darah Kristus. Dia yang sudah dicerca, dihujat, diludahi, disiksa sampai tidak rupa-rupa manusia. Tetapi dia tetap loh ngasihi kita. Itu luar biasa. Maka dari itu kalau kita berpikir siapa ya yang orang yang menyebabkan kita dedel duel? Lepaskan. Lepaskan pengampunan. Karena Yesus ngomong, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa. Lepaskan pengampunan pada orang-orang yang membuat kamu sakit hati. Mereka tidak tahu apa itu firman Tuhan. Mereka enggak tahu melakukan kebenaran firman. Mari kita tunduk kepala. Silakan tim musik kembali dan kita akan dilayani untuk perjamuan kudus. Kita nyanyikan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita renungkan firman ini supaya hidup kita boleh diberkati Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
perjamuan kudus, ingatlah ia telah membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Tuhan, Engkau sudah bermurah hati, Engkau memberikan nyawamu untuk kami, supaya kami bisa hidup, dan hidup kekal untuk selama-lamanya. Kalau hari ini kami masih belum bisa meneladani sikap-Mu, karakter Kristus dalam diri kami, Tuhan ampuni setiap kami. Di hadapan kami tubuh dan darah-Mu, dan biarlah tubuh dan darah-Mu ini menyatu dengan tubuh dan darah kami, memperingatkan kepada kami bagaimana Engkau telah menang atas dosa, di mana dosa kami Engkau sudah angkat, yang merah seperti kain kesumba menjadi putih seperti bulu domba. Dan biarlah ketika kami makan dan minum perjamuan ini, kami ingat akan kematian-Mu di atas kayu salib, dan kami bersuka cita atas kemurahan hati-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Silakan langsung. Silakan duduk saudara untuk dilayani. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya,
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita dan kita berdoa. Bukankah roti yang atasnya kita angkat pada hari ini adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari saudara kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari saudara, kita angkat cawan anggur. Bukankah cawan anggur di tangan kanan kita ini adalah merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari saudara kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Kita naikkan syukur saudara. Haleluya. Terima kasih. Buat semua anugerah-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan.
Selamanya kau hebat, selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat, selamanya kau hebat bagiku. Haleluya. Benar Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu kami ada sampai hari ini. Dan oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, Engkau selalu menepati janji-janji-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur dan bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang hebat. Dan tiba saatnya kami yang mengikuti ibadah pada hari ini. Kami rindu Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik setiap saudara yang sudah menerima berkat pada pagi hari ini, mari kita katakan amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati.